Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis 2 Februari 2023, di hari pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Semoga Anda semua sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat Anda semua yang sedang dalam masalah, sedang sakit, percayalah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri akan mengangkat semuanya. Hari ini, di hari pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kita akan merenungkan bersama Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita peringati pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta ini sudah sejak abad ke-5 dirayakan di kota Yerusalem dalam tradisi Ritus Timur, dan sejak abad ke-6 diperluas di seluruh gereja barat. Di Roma, pesta ini dirayakan dengan nada pertobatan, sedangkan di Prancis dengan pemberkatan meriah dan perarakan lilin, sehingga sekarang masih dikenal sebagai Misa Terang. Sejak tahun 1960, perayaan ini ditetapkan sebagai Pesta Tuhan. Sebelumnya dikenal dengan Pesta Maria. Pada hari ini, pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kita memperingati peristiwa mulia bagaimana kanak-kanak Yesus pada hari ke-40 sesudah kelahirannya, sesuai dengan peraturan hukum Taurat yang berlaku bagi setiap anak laki-laki sulung, dia harus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, dalam diri kanak-kanak Yesus ini, Simeon yang sudah tua dan juga Nabi Hana seperti dikisahkan dalam Injil. Simeon dia mengenal Sang Mesias yang disebutnya terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa. Saudari dan saudaraku yang terkasih, secara tradisional pada hari ini diadakan perarakan lilin atau sedikitnya pemberkatan lilin untuk menyambut dan menghormati Yesus yang datang ke kenisannya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Saudari dan saudaraku, saya ajak kita sekarang untuk melihat ke dalam Injil, untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Simeon. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sukacita apa yang paling berkesan dan luar biasa yang pernah setiap kita alami? Kalau kita boleh bertanya demikian pada diri kita sendiri, di awal permenungan kita merenungkan peristiwa besar hari ini. Para pasangan suami istri yang sudah begitu lama merindukan keturunan, pasti akan katakan bahwa sukacita paling berkesan dan luar biasa adalah ketika pertama kali menyadari bahwa akhirnya sang istri hamil. Karena mereka sudah merindukan begitu lama. Atau bagi biarawan-biarawati, mungkin ketika pertama kali menerima jubah. Bahkan ada yang tidur dengan jubah masih melekat di badan saking sukacitanya. Atau bagi para romo yang selesai ditabiskan menjadi romo, mengalami sukacita yang luar biasa. Dan masih banyak lagi sukacita seperti demikian yang setiap kita manusia alami. Kita bisa menceritakan begitu banyak sukacita. Sukacita berkesan dan luar biasa seperti inilah yang dialami oleh Simeon dan juga Hana ketika bertemu dengan kanak-kanak Yesus, bayi Yesus yang dihantar orang tuanya untuk dipersembahkan
di bait Allah, dipersembahkan di Kenisa. Simeon bahkan berkata dengan penuh sukacita, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Mengapa sukacita ini sungguh luar biasa dialami oleh Simeon dan juga Hana? Pertama, mereka hidup senantiasa di bawah tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami mereka untuk teguh percaya pada janji Allah akan keselamatan lewat utusannya, lewat putranya sendiri, putra Allah sendiri. Kedua, keteguhan iman akan janji Allah itu membuat mereka setia, tidak meninggalkan bait Allah, setia memuliakan Tuhan sambil menantikan penggenapan janji Tuhan akan keselamatan. Ketiga, keteguhan iman mereka membuat mereka selalu membuka hati, membuka diri untuk Tuhan yang datang. Mereka siap untuk menerima Tuhan. Sehingga tidaklah heran ketika bertemu bayi Yesus, anak-anak Yesus, sukacita mereka begitu besar, sukacita yang penuh. Keempat, karena keteguhan iman mereka pada janji penyelamatan Tuhan, mereka mempersembahkan diri mereka pada Allah. Seperti halnya putra Allah sendiri dipersembahkan di dalam bait Allah. Saudari dan saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaan reflektif buat kita adalah, apakah kita sudah melihat keselamatan yang datang dari Allah? Dan apakah kita juga sudah mengalami sukacita seperti yang dialami oleh Simeon, seperti yang dialami oleh Hana? Mungkin ada yang menjawab, sudah kok Romo, sudah bersukacita. Tetapi kok masih mengeluh? Kok masih mempersalahkan Tuhan? Kok tidak bisa mengampuni? Kok tidak bisa berbagi berkat? Kok sombong? Dan lain-lain. Kalau masih seperti di atas, sepertinya kita masih belum ada sukacita. Karena apa? Karena mata kita masih tertutup akan kesempatan, akan kemungkinan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan datang pada kita dalam kenisanya, dalam diri kita. Tetapi kita masih diliputi kegelapan sehingga tidak bisa melihat. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di hari pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, mari kita perteguh iman kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita persembahkan diri kita pada Tuhan. Tuhan, biarkanlah sukacitamu selalu ada pada kami. Biarlah Engkau selalu tinggal dalam kenisamu, yaitu di dalam badan diri kami. Saudari dan saudaraku terkasih, mari kita tularkan sukacita Tuhan seperti yang dialami Simeon dan Hana dengan setiap orang yang kita jumpai hari ini. Karena apa? Karena kita sudah melihat Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan. Amin. Semoga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung kami mohon dengan rendah hati. Sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, segala usaha, karya kita, serta semua orang dan apa saja yang kita doakan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih,
Salam dalam Sang Sabda. Salam buat Anda semua, tetap tersenyum. Salam dari Sofer di Surabaya. Amin.